Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwas sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kembali kita bacakan tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan, karya dari Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih kita membahas ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, dan terakhir kita masuk membahas ayat yang ke-10, yaitu firman Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati-hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang dahulu mereka dustakan. Yang mana sebelum ayat ini tentang di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka sebenarnya tidak beriman. Itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka itu tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali kepada diri-diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Maka penjelasan ayat yang ke-10 yaitu tentang firman Allah Ta'ala, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka ada maradun, ada penyakit. Wal muradu bil maradi huna maradus syak, dan yang dimaksud dengan penyakit di sini penyakit syak wa syubhat, keraguan dan syubhat, ya, wa nifaq, dan juga penyakit kemunafikan. Jadi ada 3 penyakit dalam hati mereka, yaitu syak, keraguan, syubhat dan nifaq. Wa dzalika annal qalba yu'radu lahu maradani yakhrujanihi atau yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi, yang mana hati itu dihadapkan kepadanya 2 penyakit, yang mana 2 penyakit inilah yang mengeluarkan hati ini, atau dia dari hati ini, dari sehatnya dia dan i'tidal, lurusnya hati. Jadi hati ini dihadapkan 2 penyakit. Apakah 2 penyakit itu? Maradus syubhatil batilah, penyakit syubhat kebatilan. Syubhat menyamarkan yang benar, dan yang ditampakkan adalah kebatilan. Wa maradus syahwatil murdiyah, dan penyakit syahwat al-murdiyah, yang dia rodi, yang membawa kepada kerendahan, membawa kepada kehinaan. Dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, maka tanpa dia sadari dia jatuh pada kerendahan dirinya. Nah, jadi ini penyakit, ya. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fitnah dunia itu intinya ada pada 2 ini. Dia dianggap sebagai penyakit sekaligus juga sebagai fitnah dunia.
fitnah dunia yang kita hadapi dalam kehidupan dunia kita, ya, sampai akhir hayat kita nanti, itu cuma ada dua, syahwat dan syubhat. Dan kata Syekh Shalih Utsaimin, obatnya juga cuma dua, yaitu apa? Ilmu dan iman. Artinya ketika kita berilmu, hendaknya betul-betul ilmu itu menghasilkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan yang kuat itu ditandai dengan adanya rasa khasyah, rasa takut. Orang takut karena imannya kuat. Kalau orang tidak begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak begitu takut dengan hukumannya Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan apa? Imannya masih lemah. Ya, imannya masih lemah karena ilmunya juga ilmu yang tidak menghasilkan keimanan. Makanya hendaknya ilmu yang kita pelajari itu benar-benar bisa menghasilkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya iman di sini adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu, obatnya apa? Ilmu. Syubhat. Iman, obatnya syahwat. Nah, seperti itu ya. Jadi ilmu, insyaallah kita akan selamat dari syubhat. Dengan ilmu kita mudah untuk kemudian keluar dari syubhat. Ini syubhat ini, ya. Ini menyamarkan kebenaran, padahal sebenarnya jelas kebenaran itu, ya, sejelas dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang itulah dia sumber ilmu. Paham ya? Naam. Fal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'ah kulluha min maradi syubhat. Maka kekufuran, kemunafikan, keraguan, bid'ah seluruhnya itu bahagian daripada penyakit syubhat. Waz-zina wa mahabbatul fawahishi wal ma'asi wa fi'luha min maradi syahawat. Sedangkan zina, cinta dengan perbuatan yang keji, yang menjijikkan, wal ma'asi, perbuatan kemaksiatan dan melakukannya, itu bahagian dari penyakit syahwat, ya. Kama qala ta'ala fayatma'ul ladzi fi qalbihi maradun. Maka orang yang ada dalam hatinya penyakit, maka dia akan tamak, dia akan cari-cari syahwat, dia akan berusaha melampiaskan syahwatnya, ya. Dalam surah apa ini? Surat Al-Ahzab. Wala takhdha'na bil qaul, kalian para wanita jangan terlalu mendayu-dayu suaranya. Fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad. Maka akan muncul ketamakan, keinginan yang kuat untuk bermaksiat orang yang ada dalam hatinya penyakit. Wa huwa syahwatuz zina, yang dimaksudkan situ adalah syahwat zina. Wal mu'afa min man ufiya min hadainil maradain. Dan orang yang selamat adalah orang yang dijaga dari dua penyakit ini, penyakit syahwat dan syubhat. Fa hasara lahul yaqin wal iman was sabru an kulli maksiatin, sehingga dia bisa mendapatkan keyakinan, keimanan, kesabaran dari setiap maksiat, ya. Farafala fi athwabil afiyah, sehingga dia berbangga dengan mendapatkan pahala al-afiyah, pahala ganjaran dari Allah berupa al-afiyah, keselamatan. Nah, fi qulubihim wa fi qawlihi minal munafiqin fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka pada firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik ketika Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati-hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka. Maka dalam ayat ini fihi bayanun li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi, ya. Dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat penjelasan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan kemaksiatan alal asina, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Wa annahu bisababi dzunubihim mustabiqah,
kemaksiatan yang ada pada diri mereka itu juga disebabkan karena dosa-dosa mereka yang terdahulu. Ya, dosa itu bahaya, karena dosa itu bisa menjadi sebab dosa berikutnya. Ya, makanya jangan berdosa. Kita tahan kalau ada godaan dosa, karena kalau kita ikuti keinginan untuk berdosa, bahaya. Bahayanya apa? Bisa diikutkan dengan dosa berikutnya. Ya, yabtalihimullahu bil ma'asi atau yabtalihim bil ma'asi al-lahiqah al-mujibah li uqubatiha. Maka Allah akan coba dengan maksiat berikutnya, yang mana maksiat berikutnya itulah yang menjadi sebab al-mujibah, yang mewajibkan, yang menjadi sebab adanya uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuat dosa, dalam hadis dikatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Dan ikutilah perbuatan kejelekan itu dengan perbuatan kebaikan, karena dengan kebaikan itu tamhuha, akan menggugurkan dan menghapus dosa kesalahan yang kita lakukan. Nah, jangan diikutkan maksiat dengan maksiat berikutnya. Bisa jadi kemaksiatan berikutnya itulah dia juga menjadi disebabkan dosa sebelumnya. Dia sebagai ukubah juga, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Maka kami balik hati mereka. Kami balik hati mereka dan pandangan mereka terhadap kebenaran sebagaimana mereka tidak beriman awwala marrah, di awal kali, di pertama kalinya mereka tidak beriman, maka itu dosa. Maka Allah balas ya dosa tersebut dengan sudah hatinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bisa menerima kebenaran, bahkan pandangan mereka kepada kebenaran sudah berbalik. Ya, betul-betul sudah berbalik, tidak bisa lagi kembali untuk melihat kebenaran tersebut. Wa qala ta'ala falamma zagu azagallahu qulubahum. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff ayat yang kelima, ketika mereka menyimpang, ya sudah sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menyimpang hati-hati mereka. Wa qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ala rijsihim. Dan juga dalam ayat yang lainnya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128, wa ammal ladzina fi qulubihim, adapun orang-orang yang ada di hati mereka marad, penyakit, fazadathum rijsan, maka ditambahkan kepada mereka rijsan, ya, kotoran apa? Kotoran dosa berikutnya, ila rijsihim, ya, ditambahkan kepada dosa-dosa yang sudah ada pada mereka. Maka fa uqubatul maksiyati al maksiyatu ba'daha. Maka hati-hati, bisa jadi hukuman kemaksiatan itu adalah dengan melakukan kemaksiatan berikutnya. Kama anna min thawabil hasanatil hasanah ba'daha. Sebagaimana juga kebalikannya, ganjaran dan pahala kebaikan juga adalah kebaikan setelahnya. Qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah tambahkan hidayah kepada orang-orang yang menjalankan hidayah. Orang yang menjalankan hidayah, yang mengamalkan hidayah, Allah tambahkan lagi petunjuk kepadanya, kepada mereka. Nah, kemudian kita pindah ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka akan mengatakan innama nahnu muslihun, kami hanyalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna. Ala, ya, tanbih, ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya, tidak menyadari kalau mereka ternyata adalah orang-orang yang berbuat kerusakan.
idza nuhiya haula'il munafiquna 'anil ifsadi fil ardi wa huwa al-'amalu bil kufri wal ma'asi wa minhu idharu sara'il mu'minin li aduwihim wa muwalatihim lil kafirin qalu innama nahnu muslihun. Jika dilarang orang-orang munafik ini dari berbuat kerusakan di muka bumi, yang mana yang dimaksudkan dengan kerusakan di muka bumi adalah beramal dengan kekufuran, mengamalkan kekufuran dan kemaksiatan, dan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi adalah memberitahukan rahasia-rahasia orang-orang yang beriman kepada musuh-musuh mereka dan loyalnya mereka kepada orang-orang kafir, lebih simpati, lebih mereka percaya kepada orang-orang kafir daripada orang-orang yang beriman. Itulah bentuk perbuatan mereka yang dikategorikan sebagai bentuk al-ifsad fil ardi, merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini hanyalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang berbuat perbaikan. Fajama'u bainal 'amali bil ifsadi fil ardi wa izhari annahu laysa bi ifsadin. Maka dengan perbuatan mereka seperti ini, mereka gabung dua kerusakan. Apa itu? Yaitu melakukan kerusakan di muka bumi dan juga menampakkan itu bukan kerusakan. Ini suatu dianggap dua perbuatan yang berbahaya. Jadi mereka dengan menampakkan atau dengan melakukan kerusakan di muka bumi dan kemudian mereka mengklaim itu bukan satu kerusakan, itu justru perbaikan, maka ini dia menggabungkan dua kerusakan yang ada, dua perkara yang berbahaya. Bal huwa islahun qalban lil haqa'iqi, bahkan dia adalah islah, dia bentuk perbaikan yang qalban lil haqa'iq, yang merubah hakikat, yang membalikkan hakikat. Dia islah, tapi islah yang hakikatnya adalah membalik keadaan. Nah, wa jam'an baina fi'lil batili wa i'tiqadihi haqqan. Dan juga bisa kita katakan perbuatan ini berarti menggabungkan antara melakukan kebatilan dan meyakini itu adalah kebenaran. Wa haula'i a'dhamu jinayatan mimman ya'malu bil ma'asi ma'atiqadi tahrimihi atau tahrimiha. Maka orang-orang ini lebih besar jinayahnya, kejahatannya, lebih besar kejahatannya daripada orang yang mengamalkan kemaksiatan dalam keadaan dia yakin itu adalah haram. Fahadha aqrabu lis-salamati wa arja liruju'ihi. Maka orang yang melakukan kemaksiatan dan dia yakini itu haram, itu lebih dekat kepada keselamatan, dan diharapkan dia bisa rujuk, lebih diharapkan untuk rujuk kepada kebenaran daripada orang yang melakukan kebatilan dan mengakui kebatilan itu sebagai kebenaran, atau melakukan kemaksiatan dan menganggap kemaksiatan itu bukan suatu maksiat. Waliyadzubillah. Walamma kana fi qaulihim innama nahnu muslihun, dan ketika mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami hanyalah orang-orang yang melakukan kebaikan atau perbaikan, hasara lil islahi fi janibihim wa fi dhimnihi anna al mu'minina laysu min ahli al islah, yang mana mereka membatasi perbuatan islah, perbuatan perbaikan itu hanya pada sisi mereka saja, hanya pada diri mereka. Maka ini berarti orang-orang beriman itu bukanlah orang-orang islah, bukan orang-orang yang mengadakan perbaikan. Qallaballahu alaihim da'wahum biqaulihi, namun Allah ternyata membalik klaim mereka yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Allah ternyata ungkapkan hal tersebut, Allah balik keadaannya, yaitu firman Allah Ta'ala, ala innahum humul mufsiduna,
ketahuilah mereka itulah orang-orang yang mufsidun, orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Fa innahu la a'zama ifsadan mimman kafara bi ayatillah wa sadda an sabilillah wa khada Allah wa awliya'ah wa wala al-muharibin lillahi wa rasulih wa za'ama ma'a hadha anna hadha islah. Tidak ada yang paling besar kerusakannya daripada orang yang dia ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dia menghalangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia hendak mengadakan tipu daya kepada Allah dan para wali-walinya. Dan mereka adalah orang-orang yang walal muharibin, yang berwala, loyal, lebih simpati kepada orang-orang yang justru orang-orang itu adalah orang-orang yang muharibin lillah, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian dia sangka ini adalah bentuk islah, ini bentuk kebaikan. Fahal ba'da hadzal fasadu fasadun, maka apakah ada setelah ini kerusakan? Artinya adakah ada kerusakan yang lebih parah daripada ini? Itu maksudnya ya. Maka adakah kerusakan setelah kerusakan ini, kerusakan yang lebih parah? Inilah dia kerusakan yang sangat parah. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum wa in kanu qad 'alimu bidzalika ilman taqumu bihi 'alaihim hujjatullah. Ya. Walakin la ya'lamun. Ya, jadi mereka tidak sadari bahwasanya itu justru kerusakan. Mereka tidak mengetahuinya. Tidak sadari karena tidak tahu bahwasanya itulah justru kerusakan yang mereka lakukan. Ya. Nah, jadi mereka tidak sadari karena mereka tidak tahu bahwasanya apa ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Ya. Walaupun mereka mengetahui bahwasanya ilmu itulah ilmu yang bermanfaat bagi mereka, tapi kemudian mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya, mereka tinggalkan, maka paling tidak ilmu tersebut adalah ilmu yang dengannya tegak hujjah bagi mereka. Tegak hujjah bagi mereka. Ya, tidak ada lagi alasan nanti di hari kiamat, ya. Oh, waktu itu saya tidak tahu, ya, tidak ada lagi. Sebenarnya kamu tahu tapi kamu tinggalkan, maka berarti sudah tidak ada lagi alasan. Sudah tegak hujjah. Apa maksudnya sudah tegak hujjah? Tidak ada lagi alasan, ya. Hujjah itu artinya alasan, ya. Nah, wa inna ma kana al-amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan li'annahu sababun li fasadi ma 'ala al-wajhi al-ardi min al-habubi wath-thamari wal-ashjari wan-nabati lima yahsulu fiha min al-afati allati sababuha al-ma'asi. Ya. Kemudian dikatakan mengamalkan kemaksiatan, mengerjakan kemaksiatan itu dia dianggap sebagai ifsad, hal yang bisa membuat kerusakan di muka bumi. Beramal dengan kemaksiatan dianggap apa? Perbuatan yang bisa merusak bumi. Kenapa? Karena maksiatlah sebab kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Ya, sehingga ya rusaklah tanaman-tanaman berupa biji-bijian, buah-buahan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Ya, yahsulu fiha minal afat, akan terjadi padanya al-afat, penyakit-penyakit, ya, gagal panen dan kerusakan dan kebinasaan. Allati sababuhal ma'asi, yang sebabnya adalah maksiat. Ya. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Khamsun, ya. Idza tulitum bihinna a'udzubillahi alla tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang jika perkara ini bisa menimpa kepada kalian, maka saya berlindung kepada Allah agar jangan sampai, ya, 5 perkara ini bisa menimpa kalian. Apa itu? Tidaklah suatu kaum itu ya melakukan perbuatan keji, al-fawahish, ya. Perbuatan keji itu apa? Berbuat zina dan hal-hal yang berbau zina, ya, terang-terangan, ya. Maka illa fasyafihim ta'un, kecuali akan juga tersebar di antara mereka penyakit ta'un, ya. Ta'un itu penyakit apa? Virus wabah. Nah, apa ke virus AIDS, virus yang mewabah, ya, seperti corona dan lain-lain. Yang corona ini mungkin karena penyakit apa? Adanya tersebar penyakit tadi? Ya, dosa-dosa al-fawahish.
Nah, ya. Dan juga tidaklah kalian menahan zakat harta kalian kecuali juga dengan hal itu akan menahan air hujan. Nah, seperti itu. Tidaklah kalian berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ya, selain daripada kitab-kitab Allah, kecuali kalian juga akan dikuasai oleh orang-orang selain kalian, dikuasai oleh negara-negara lain, karena kalian meninggalkan kitab Allah, berhukum dengan selain kitab Allah. Maka ya pemimpin-pemimpin kalian itu diberikan pemimpin yang zalim, dan kemudian harta kalian dirampas, dan juga apalagi ya kalian dikuasai oleh orang-orang selain kalian. Nah, itu semuanya karena kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya. Nah, wa li'anna al-islaha fil ardi an tu'mara bi ta'atillahi wal imani bih. Wa lihadza khalaqa Allahu al-khalqa wa askanahum fil ardi wa adarra 'alaihim al-arzaqa liyasta'inu biha 'ala ta'atihi wa ibadatihi. Nah, dan hakikat islah itu mengadakan perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memakmurkan ketaatan kepada Allah, dan dengan bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena inilah dia yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Agar kita memakmurkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan sebab ini pula lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tinggal di muka bumi ini. Wa adarra 'alaihimul arzaq, wa adarra, dan melimpahkan kepada mereka rezeki. Liyasta'inu biha 'ala ta'atihi wa ibadatihi. Agar dengan rezeki tersebut kita jadikan sesuatu yang membantu kita untuk selalu taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza umila fiha bididdihi kana sa'yan fiha bil fasadi wa ikhraban laha amma khuliqat lahu. Tapi kalau yang diamalkan justru kebalikannya, ya, bahkan sa'yan fiha bil fasad, diupayakan padanya pada bumi ini adanya kerusakan dan ikhraban, dan untuk adanya kehancuran di muka bumi ini, maka ini tentunya juga berlawanan dengan apa yang menjadi tujuan diciptakannya manusia atau makhluk ini, dan juga berlawanan dengan tujuan Allah, yang mana Allah bertujuan dengan diberikannya tempat tinggal di muka bumi ini agar mereka memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana berimannya orang-orang, qalu, apa yang mereka katakan? Itu orang-orang munafik ini, mereka mengatakan, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh? Ala innahum humus sufaha, ketahuilah justru mereka itulah orang-orang yang sufaha, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Maksud ayat ini adalah idza qila lil munafiqin, jika dikatakan kepada orang-orang munafik agar mereka beriman, amanu kama amanan nas, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, orang-orang kebanyakan. Maksudnya adalah kaimani sahabati radhiyallahu anhum, itu beriman sebagaimana imannya para sahabat Nabi. Wa huwal imanu bil qalbi wal lisan, yaitu beriman dengan hati dan lisannya, ya, dan juga dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban keimanan. Qalu bi za'mihimul batil anu'minu kama amana sufaha, maka mereka akan mengatakan dengan persangkaan mereka yang batil, apakah kami beriman sebagaimana berimannya para sufaha, orang-orang yang bodoh itu? Ya'nuna qabbahahumullah,
yang mereka maksudkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan wajah-wajah mereka, yang mereka maksudkan itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum, lizamihim anna safihim aujaba lahumul iman wa tarkil awtan wa muadatul kuffar, ya, karena mereka sangka bahwasanya karena kebodohan para sahabat itulah, kata mereka, sehingga mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mau rela meninggalkan tanah air mereka, sehingga mereka mau mengadakan muadah, apa namanya muadah, permusuhan dengan orang-orang kafir. Wal aqlu indahum yaqtadi diddu dzalika, ya, sedangkan akal mereka itu yaqtadi diddu dzalika, itu mengharuskan memang untuk memahami lawan daripada hal tersebut. Fanasabuhum ila safah, sehingga akhirnya mereka justru menisbatkan para sahabat ini kepada as-safah, kebodohan. Wa fi dimni dzalika annahum humul uqala'u arbabal haja wan nuha, ya, justru, ya, fi dimni dzalika, justru kandungan dari ucapan mereka itu justru menunjukkan bahwasanya mereka adalah para sahabat itu al-uqala, mereka adalah para sahabat itu orang-orang yang berakal, arbabul haja, orang-orang yang memiliki pemikiran yang bagus, wan nuha, dan orang yang bisa menahan dari hal-hal yang tidak bagus. Faraddallahu dzalika alaihim wa akhbaru annahum humus sufahau 'alal haqiqah, maka Allah bantah mereka, Allah kembalikan kepada mereka, Allah kabarkan bahwa mereka justru adalah orang-orang yang sufaha, justru mereka adalah para sufaha yang hakikah, yang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Lianna haqiqat as-safhi jahlul insani bimasalihi nafsihi, hakikat kebodohan adalah ketidaktahuan manusia tentang apa yang mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Itulah hakikat as-safah, hakikat kebodohan, ya, yaitu ketidaktahuan manusia apa yang justru bisa mendatangkan maslahat bagi dirinya. Wasa'ihi fima yadurruhu, ya, dia tidak tahu apa yang harus diusahakan pada perkara-perkara yang apa namanya kebodohan yang sebenarnya adalah orang yang justru berusaha kepada apa yang membahayakan dirinya. Wa hadhihi sifatu muntabiqatun alaihim, maka sifat safah ini justru itulah yang sangat cocok disematkan kepada mereka, paham ya? Wa sadiqatun alaihim, dan sangat cocok ditujukan kepada mereka. Kama annal aqla wal haja ma'rifatul insani bimasalihi nafsihi wa sa'i fi ma yanfa'uhu wa fi daf'i ma yadurruhu, sebagaimana akal yang benar itu, akal pikiran yang benar adalah ketika manusia itu mengenal, mengetahui apa yang lebih bermaslahat bagi dirinya, dan akalnya itu membuatnya dia berusaha kepada apa yang mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya, dan berusaha untuk apa namanya menghindari apa yang berbahaya bagi dirinya. Wa hadhihi sifatun muntabiqatun ala sahabah wal mu'minin, dan justru sifat seperti inilah yang sangat cocok berlaku bagi mereka para sahabat Nabi dan orang-orang yang beriman. Fal ibratu bil awsafi wal burhan, maka ibrah yang dilihat itu, yang dijadikan sebagai apa namanya yang dijadikan sebagai hukum itu adalah sifatnya dan keterangannya. Artinya sifat yang justru menunjukkan bahwasanya siapa sih sebenarnya orang yang bodoh. La bid'awi al-mujarradah wal aqwal al-farighah, bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku, ya, dan juga bukan hanya sekedar omong kosong, ya, omong kosong, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang munafik ini. Nah, wa idza laqul ladzina amanu, kemudian berikutnya ayat yang ke-14 dan sampai ayat yang ke-15. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu
Wa idza qalu ila syayatinihim qalu innama ma'akum qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan jika dikatakan kepada mereka dan jika laku mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Jadi kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengaku kami itu bersama kalian, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka khalau, ya, yaitu bersendiri, tidak ada padanya orang-orang beriman, mereka sembunyi-sembunyi untuk gabung kepada syayatinihim, gabung kepada syaitan-syaitan mereka, ya, yaitu orang-orang kafir. Qalu inna ma'akum, maka mereka mengatakan kami sesungguhnya bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, keberadaan kami kepada orang-orang yang beriman itu hanya mengolok-olok mereka saja. Artinya sebenarnya tidak ada niat yang baik kepada mereka, ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Justru Allah yang menghinakan mereka, yang mengolok-olok mereka. Dan Allah yamudduhum fi tughyanihim, membiarkan mereka terus-menerus, ya, dalam tughyan, kezaliman mereka, ya'mahun, dalam keadaan bimbang, ya. Jadi mereka berbuat kezaliman, berbuat kedurhakaan, ya, yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bimbang. Maka Allah jadikan mereka seperti itu sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, hadza min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Inilah dia bukti. Ya, bukti apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka itu tidak sama dengan apa yang ada pada hati mereka. Itulah hakikat daripada kemunafikan mereka, orang-orang munafik. Inilah, ya, bentuk kemunafikan mereka, orang-orang munafik pada ayat ini, ya. Yaitu apa? Idza laqul ladzina amanu, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman. Dan ketika mereka bergabung dengan orang-orang kafir, mereka mengatakan kami sebenarnya sama kalian. Keberadaan kami bersama orang-orang beriman itu hanya sebagai olok-olokan saja, ya. Nah, wa dzalika annahum idza ijtama'u bil mu'minina adharu annahum ala tariqatihim wa annahum ma'ahum fa idza khalu ila syayatinihim ay kubara'ihim wa ru'asaihim bisyarri qalu inna ma'akum fil haqiqah wa inna ma nahnu mustazi'una bil mu'minin. Ya, yang mana ketika mereka berkumpul bersama orang beriman, mereka menampakkan bahwasanya mereka itu sama jalannya mereka, sama dengan mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang, ya, ma'hum, bersama orang-orang yang beriman. Namun apabila mereka khalau, bersendiri, bergabung bersama syayatinihim, maksudnya syaitan di sini, syaitan-syaitan mereka, yaitu kubara'ihim, para pembesar-pembesar mereka, ya, para pemimpin-pemimpin orang-orang munafik, ya. Kalau mereka mengaku inna ma'akum, kami sebenarnya bersama kalian secara hakiki, dan kami hanyalah orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang beriman. Bi'idharina lahum annana ala tariqatihim, dengan menampakkan bahwasanya kami itu, ya, seakan-akan berada di jalan mereka. Fahadhihi haluhumul batinah wal zahirah, maka inilah dia keadaan mereka sesungguhnya, ya, keadaan mereka yang ada pada batin dan yang ada pada zahir mereka. Artinya Allah nampakkan, ya, ini mereka sebenarnya. Antara apa yang nampak dan apa yang ada di batin itu sangat berbeda. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahliha, maka tipu daya yang jelek itu tidaklah mengepung kecuali kepada orang yang melakukannya, ya. Artinya akan kembali kepada mereka makar yang mereka lakukan. Nah, insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang masuk kita pada tafsir ayat yang ke-15, ya, dari surah Al-Baqarah. Nah, tentang firman Allah Taala, Allahu yastahzi bihim, Allah mengolok-olok mereka dan terus-menerus menjadikan mereka berada di perbuatan zalim mereka,
dalam keadaan mereka bimbang tentang hal tersebut. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Apa yang kita bahas pada pembahasan kita tadi mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.